Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najwa Salsabila. Di video kali ini saya akan membahas sedikit materi technopreneurship yang udah kita pelajarin dari pertemuan 1 sampai 6. Jadi kita bakal bahas gimana sih cara melihat peluang bisnis di dunia teknologi yang perubahannya itu cepat banget kayak sekarang. Langsung aja simak videonya. Technopreneurship adalah gabungan dari dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneurship, yang artinya proses membangun atau mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan teknologi sebagai inovasi utama. Tujuannya bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan solusi untuk mempermudah pekerjaan manusia dan meningkatkan efisiensi. Nah, di sini adalah contoh technopreneurship yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti dompet digital dan aplikasi transportasi online. Mereka menggunakan teknologi sebagai inti bisnis untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Nah, di sini juga terdapat perbedaan entrepreneur dan technopreneurship. Apa sih bedanya? Perbedaan entrepreneur dan technopreneur intinya terletak pada penggunaan teknologi. Entrepreneur biasanya menjalankan bisnis secara umum dan konvensional, sedangkan technopreneur menjadikan teknologi sebagai inti bisnis. Misalnya kayak menggunakan aplikasi, website, dan data otomatisasi. Terus juga yang selanjutnya ada peran teknologi. Teknologi ini memiliki peran yang sangat penting dalam model bisnis modern. Contohnya seperti AI, big data, cloud computing, dan internet. Teknologi ini bisa membantu bisnis menjadi lebih cepat dan efisien, serta mampu mengambil keputusan berdasarkan data. Selanjutnya juga ada dampak bagi Indonesia. Dampaknya apa aja sih? Nah, technopreneurship ini memberikan dampak besar bagi ekonomi Indonesia, diantaranya seperti menciptakan lapangan kerja baru, membantu UMKM go digital, meningkatkan daya saing nasional, dan memperluas akses layanan keuangan digital. Selanjutnya kita juga bisa harus memiliki skill ya. Seseorang technopreneur itu harus memiliki beberapa kemampuan yang penting, seperti berpikir inovatif, memahami teknologi digital, mampu membaca peluang bisnis, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kerjasama dengan tim. Nah, pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara perkembangan internet dengan dunia technopreneurship, serta dampaknya bagi masyarakat. Seperti yang kita tahu, technopreneurship adalah gabungan antara teknologi dan kewirausahaan. Artinya seseorang membangun usaha dengan memanfaatkan teknologi sebagai inti utama bisnis untuk menciptakan solusi dan inovasi baru. Nah, internet ini memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan teknopreneur. Dengan adanya internet, bisnis dapat menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan hingga seluruh Indonesia maupun dunia. Selain itu juga, internet dapat mempermudah komunikasi antara penjual dan konsumen secara cepat. Perkembangan dalam internet. Dalam materi ini dijelaskan bahwa perkembangan internet di Indonesia itu sangat pesat ya. Jumlah pengguna internet yang besar membuka peluang bisnis digital yang sangat luas, membuat banyak startup dan bisnis online berkembang, seperti toko online, jasa digital, hingga konten kreator. Internet juga bisa memberikan dampak positif. Dampak positif internet itu antara lain, kita bisa memperluas jaringan pertemanan, mempermudah pertukaran informasi, dan bisa juga menambah pengetahuan. Nah, internet ini membantu seseorang untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan adaptasi dengan publik. Internet juga memiliki dampak negatifnya. Contoh dampak negatif dari internet yaitu menimbulkan kecanduan media sosial, kurangnya komunikasi di dunia nyata, serta meningkatnya risiko cybercrime atau kejahatan cyber. Karena itu pengguna internet harus dilakukan secara bijak dan tanggung jawab ya. Di sini juga aku bakalan ngejelasin peran pemimpin. Jadi, kita harus paham kalau jadi technopreneur itu kuncinya ada di kepemimpinan. Pemimpin itu tugasnya bukan cuma kasih perintah, tetapi harus menjadi vision setter. Artinya kita harus ngebaca arah masa depan, kira-kira teknologi apa yang nantinya bakal kita butuhin. Selain itu, kita juga harus jadi sense maker. Di luar sana kan banyak banget tren digital yang bermunculan. Nah, tugas kita itu adalah menyaring mana yang benar-benar peluang nyata dan mana yang cuma hype sesaat, biar kita itu nggak salah langkah. Terus, bagaimana kita cara nemuin peluangnya? Nah, jadi peluang bisnis digital itu intinya ada di value atau nilai yang kita kasih ke orang. Kita bisa mulai dari nyari masalah yang sering kita alami.
Misalnya bagaimana cara bikin sesuatu menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih nyaman lewat aplikasi. Fokus kita bukan cuma pamer teknologi canggih, tapi bagaimana teknologi itu bisa jadi solusi buat masalah nyata tadi. Nah, kalau idenya udah ada, jangan lupa kita analisis SWOT buat ngelihat apa aja sih kelemahan mereka yang bisa kita isi. Dari situ kita bisa bikin strategi diferensiasi, entah itu lewat fitur IA yang lebih oke, harga yang lebih masuk akal, atau tampilan aplikasi yang enak dipakai. Pokoknya kita harus punya sesuatu yang berbeda agar orang mau pindah ke tempat kita. Jadi kesimpulannya, Technopreneur itu soal gimana kita jeli ngelihat celah-celah, terus kita juga bisa ngambil aksi strategis, dan pastikan bisnis kita itu layak buat jalan untuk jangka panjang. Itu aja rangkuman singkat materi yang aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.